Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga, pasal tentang talibul ilmi was-sahari. Talibul ilmi was-sahari, penuntut ilmu dan waktu untuk waktu luang atau bergadang, di antara manfaat dan mudaratnya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Qala al-ustadz hafizahullah ta'ala, min tadyi'il waqti, di antara bentuk menyia-nyiakan waktu, allati ta'ummun nasu bihi, di mana banyak manusia sering melakukan perbuatan yang seperti ini, adalah huwas saharu, yaitu as-sahar, bergadang di waktu malam. Wa qad akhrajahu, dan telah dikeluarkan oleh al-Imam Ahmad wa Abdul Razzaq wal Baihaqi wa Tabrani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la samara illa limusallin aw musafirin. Tidak ada bergadang kecuali bagi seorang yang melakukan salat, yaitu salat di malam hari, dan orang yang melakukan safar, yakni di perjalanan. Artinya tidak disukai bergadang di malam hari itu kecuali dua perkara ini. Atau sebagian para ulama, kecuali yang mendatangkan kemanfaatan. Nanti akan datang penjelasan sebagiannya insyaallah taala. Wa qala al-ustadz Fadil hafizahullah taala, Ustaz Yazid menyebutkan, permasalahan bergadang ini al-umuru muta'alliqun bis-sahari muhimmun jiddan. Ini perkara yang penting. Masalah yang berkaitan dengan masalah bergadang ini perkara yang penting untuk diterangkan. Ada beberapa alasan mengapa perkara ini harus diterangkan. Yang pertama, anna as-sahara mimma ta'ummu bihil balwa. Karena masalah bergadang ini menjadi sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Hampir setiap kita pernah bergadang. Sahih? Yakni memperbanyak berterjaga di malam hari. Jadi banyak manusia yang juga tidak mengerti manfaatnya apa.
mudaratnya apa? Yang jelas ketika di sana tidak menambah kebaikan dalam urusan agama, berarti sama dengan menyia-nyiakan waktu. Alasan yang kedua, beliau menyebutkan tarattubul ism idza kana saharu ala ma la yanfa'u sahibuhu. Lebih-lebih bergadang itu terjaga di malam hari dengan waktu yang panjang, ini menimbulkan dosa, terutama yang mereka mengetahui yang mereka lakukan itu tidak mendatangkan manfaat. Jadi kalau mereka bergadang untuk sesuatu yang tidak manfaat, maka dalam Islam ini hukumnya dosa, menyia-nyiakan waktu. Seperti bergadang untuk ngobrol pembicaraan yang nilainya mubah saja. Pembicaraan yang nilainya mubah saja sudah dianggap menyia-nyiakan waktu. Lalu bagaimana kalau pembicaraan itu yang hukumnya makruh? Dan jelas memperbanyak pembicaraan setelah salat Isya hukumnya makruh, kecuali perkara yang pembicaraannya itu mendatangkan kemanfaatan. Karahtu an atilal kalami ba'dal isya. Aku benci dengan memperpanjang pembicaraan sesudah salat Isya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Jadi pada asalnya memperpanjang pembicaraan sesudah salat Isya tidak disukai dalam syariat. Maka kalau seandainya perkara itu hukumnya jelas-jelas haram, bagaimana manusia membiarkan diri mereka terjaga di waktu malam untuk sesuatu yang haram? Yang ketiga, alasan yang ketiga beliau mengatakan ma yafutu bisababi sahari min tadyi'il faraidi aw ta'khiriha. Berapa banyak hal-hal yang bisa hilang karena seorang pelajar itu banyak bergadang di malam harinya. Apa ini? Mengabaikan hal-hal yang wajib, atau menunda-nunda dan mengakhirkan perkara yang wajib. Contohnya sholat misalnya. Contohnya seseorang menunda-nunda atau memperpanjang bergadang, maka pada akhirnya dia menyia-nyiakan hal yang wajib. Ketiduran ketika mau sholat subuh. Tidak jarang di antara mereka yang ada yang mengerjakan salat subuhnya setelah matahari terbit atau ketika matahari terbit, padahal ini termasuk waktu yang terlarang. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau menyebutkan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami mengerjakan salat ba'da salatil asri wa ba'da salatil asri hatta taghrubu syams wa ba'da salatis subhi hatta tatlu'u syams. Wa nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqbura mautana. Dan Nabi pun melarang kami dari memakamkan jenazah-jenazah kami. Kapan itu? Sesudah salat asar sampai matahari tenggelam. Sesudah salat subuh sampai matahari benar-benar terbit. Dalam riwayat yang lain 3 waktu. Salah satu nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihi wa naqbura mautana. Ada 3 perkara kami dilarang memakamkan jenazah di dalamnya dan kami dilarang mengerjakan salat padanya. Pertama, setelah salat subuh sampai matahari meninggi. Kedua, ketika matahari tepat di atas kepala sampai tergelincir. Ketiga, setelah salat asar sampai matahari benar-benar tenggelam. Nah, bergadang ketika seseorang itu memperbanyak terjaga di malam hari dengan sesuatu yang mubah misalnya, kadang-kadang mereka kehilangan waktu sholat subuh tepat waktunya. Dan ini sesuatu yang buruk. Dan contoh-contoh sesuatu yang haram dilakukan dengan bergadang, ya permainan yang sia-sia, main catur misalnya. Main catur sampai tengah malam. Syekhul Islam berpendapat main catur itu hukumnya haram. Beliau berpendapat hukumnya haram ditinjau dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, tidak mengandung manfaat kecuali sedikit, bahkan sedikit sekali. Kemudaratan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Sisi yang kedua, membuang-buang waktu yang ada. Sisi yang ketiga, tidak sesuai dengan kaidah la darar wala dirar.
Karena ini kan menghilangkan kesehatan, menumpulkan akal dari mempelajari agama. Enggak ada orang pandai main catur, bergadang tiap malam kemudian hafal 100 hadis misalnya. Tidak ada. Dia membuang masanya. Nah, maka sebab itu ikhwafillah rahimanillah, kalau yang seperti itu ya tidak boleh. Maka Syekhul Islam mengatakan haram main catur itu. Andai dia gunakan untuk membaca beberapa kalimat dari kitabullah atau membaca beberapa ayat dari kitabullah, hadis-hadis Nabi, tulisan para ulama, tentu itu jauh mendatangkan manfaat bagi dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Alasan yang keempat, at-tathaqulu an salatil witri bisababit tabi. Bergadang atau memperbanyak bangun di malam hari ini dengan perkara yang mubah misalnya, itu membuat jasad menjadi berat untuk bisa bangun di malam hari mengerjakan salat witir karena sudah lelah. Maka sebaiknya kaum muslimin, penuntut ilmu, kalau mereka tidak sedang membaca buku atau mengambil sesuatu yang berfaedah, segerakan untuk apa? Tidur, agar malam mereka bisa mengambil faedah dengan cara menegakkan salat atau yang semisal daripada itu. Yang kelima, an-nasara juz'un minal waqti. Tidak ada dalam buku Anda. Disebutkan dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talibil Ilm. An-nasara juz'un minal waqti alladhi sayus'alu anhu yawmal qiyamah. Ingatlah, waktu di mana seseorang itu memperbanyak terjaga di malam hari atau bergadang, ini satu bagian dari waktu yang Allah karuniakan kepadanya, nanti akan ditanyakan oleh Allah pertanggungjawabannya di hari kiamat. Jadi orang bergadang itu akan ditanya oleh Allah untuk apa waktunya. Kalau seandainya yang dilakukan oleh mereka memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat, tidak ada masalah. Yang demikian ini tidak ada masalah. Sebagaimana Fudail Ibnu Ghazwan rahimahullahu ta'ala menyebutkan, jalastu ma'a ibni Shubrumah wal Haris ibni Yazid al-Anaki wal Mughirah wa Qaqa ibni Yazid fi laylatin natakallamu wa natahaddas an umuril fiqhiyah. Aku pernah duduk bersama Ibnu Shubrumah, Al-Haris ibni Yazid al-Anaki, al-Mughirah dan juga Qaqa bin Yazid pada suatu malam berbicara dan berdiskusi tentang masalah-masalah fikih. Wa nahnu la naqumu an majlisina hatta sami'na adzan subhi. Kami tidak bangkit dari tempat duduk kami kecuali setelah kami mendengar suara adzan subuh. Ini manfaat. Para ulama duduk, mereka membahas ilmu, tidak terasa datanglah waktu subuh. Kalau manusia di zaman sekarang enggak terasa datang waktu subuh dan adzan karena asyik nonton sepak bola, ikhwan, di televisi. Maka apa yang mereka dapatkan? Ma fi syai', enggak ada apa-apa yang mereka dapatkan. Nah, ikhwati rahimanillah. Berkata Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, beliau mengatakan yang paling berbahaya dari bergadang adalah seseorang meninggalkan salat subuh yang merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Salah satu dosa besar yang paling besar, yakni meninggalkan sholat. Setidaknya itu ciri-ciri dari kemunafikan. Salatani asqalatani lil munafiqina. Dua jenis salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Wa fi riwayat alal munafiqina, atas orang-orang munafik. Al-isya'u was-subhu, yaitu salat isya dan salat subuh. Setidaknya ini. Apalagi kalau memang dia meninggalkannya dengan sengaja dan tanpa merasa berdosa, ini berbahaya. Bisa menyebabkan kekafiran. Karena salat termasuk salah satu rukun di antara rukun Islam. Sehingga sebagian para ulama mengatakan tentang hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, wa in taraka salatan ma faradallahu ta'ala alaihi amdan fahuwa kafir.
Kalau seseorang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa dia merasa berdosa, maka dia itu kafir. Bukan semua salat, satu salat saja. Bukan dia tinggalkan maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar, tidak. Dia tinggalkan subuh saja atau maghrib saja dengan sengaja. Itu bisa menyebabkan kekafiran. Naudzubillah min dzalik. Nah, setelah itu beliau mengatakan, seandainya dia tidak meninggalkannya, paling tidak dia terlambat mengerjakannya dengan tidak berjamaah. Bahkan ada yang selalu mengerjakan menjelang matahari terbit. Nasihat bagi mereka yang bekerja di malam hari, bahwa anggota tubuh kita memiliki hak. Haknya mata itu dipejamkan, haknya akal ditenangkan sejenak dengan tidurnya. Makanya khawatir rahimanillah, kalau seandainya Anda bekerja di malam hari, seperti misalnya security, cobalah bekerja sama dengan temannya. Di paruh waktu yang pertama dia beristirahat, bergantian di paruh waktu yang kedua ganti yang tadi itu berjaga, dia beristirahat. Sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi tentang kisah seorang muhajirin dan ansar yang menunggu perbatasan perang. Salah satunya tertidur, yang satunya memanfaatkan waktu berjaga sambil sholat. Sampai ada orang Quraisy yang memanah betis beliau dengan 2 anak panah yang menembus betisnya. Tapi beliau melanjutkan sholatnya, sehingga terbangunlah sahabatnya yang tertidur itu. Ketika dia berkata, kenapa engkau tidak bangunkan diriku? Dia mengatakan, aku tidak ingin memutuskan kelezatan membaca ayat Al-Quran di dalam sholatku. Setidaknya ini contoh bagi kita, adanya kerjasama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jangan menjadi orang yang beranggapan dia kuat. Lihatlah pada halaman yang ke-176, Sulaiman At-Taimi rahimahullah ta'ala berkata, jika engkau membiasakan diri untuk tidur, maka ia akan terbiasa dengannya. Dan jika engkau membiasakannya untuk bergadang, maka ia akan terbiasa dengannya. Artinya, kita penguasa diri kita. Tentu saja kita milik Allah. Artinya, kita yang punya keinginan untuk menidurkan jasad kita ataukah tidak, tentu dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ya kalau kita biasakan diri kita ini suka bergadang, jadilah tubuh ini yang terus-menerus bergadang. Kalau biasakan diri ini untuk tertidur di awal waktu, jadilah dia akan tertidur di awal waktu. Maka kebiasaan itu akan terbawa pada diri seseorang. Nasihat para ulama, kalau seandainya tidak bisa tidur, ya manfaatkan untuk sesuatu yang berfaedah, dengan berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, membaca tulisan-tulisan para ulama, ya, mendengarkan perkara-perkara yang bermanfaat. Nah, demikian. Jangan disibukkan dengan sesuatu yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang seorang penuntut ilmu dan waktu bergadang. Jadi kesimpulannya, penuntut ilmu itu boleh bergadang kalau digunakan untuk menambah kebaikan, seperti menambah ilmunya atau menambah amal ibadahnya. Tapi kalau bergadang karena ngobrol, pembicaraan yang sia-sia, tinggalkan yang seperti itu. Tinggalkan. Biasanya para ulama menasihati para penuntut ilmu itu tidur pada waktu ya maksimal jam 10 malam, jam 9 atau jam 10 malam, agar mereka bisa bangun di sepertiga malam yang terakhir. Jam 3 malam mereka bangun, sholat, tersisa lagi waktunya dia gunakan untuk membaca kitab. Selesai sholat subuh dia menghafal Al-Quran. Jadi manfaat, waktu itu manfaat. Nah, ikhwati rahimanillah. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Teladan para ulama dalam menjaga waktu. Berkata Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala, inilah sesungguhnya para pendahulu kita yang salih, orang yang paling bersemangat dalam memanfaatkan waktunya. Mereka tidak menyia-nyiakan pada apa yang tidak membawa manfaat. Mereka tidak mencurahkannya pada apa yang tidak mendatangkan keuntungan di belakangnya. Sebaliknya mereka menghabiskan waktu untuk berjuang di jalan Allah. Mereka menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, melaksanakan amal soleh, bertasbih, beristighfar, mengajar, dan amal-amal ketaatan lainnya. Qala al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala,
ma ra'aitu rajulan yuhibbullaha wa yuhibbuhullahu ta'ala ay min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa yasta'milu bi kulli waqtin a'tahumullahu ta'ala bihi bi amalin salih au bi ta'allumil ilm au bil jihadi fi sabilillah hatta ra'aitu kana naharan kal asadi wa kana filayalin karrahibi. Beliau menyebutkan, tidaklah aku mengetahui, melihat sejarah tentang manusia yang mereka cinta kepada Allah dan Allah pun mencintai mereka, yaitu sahabat-sahabatnya Nabi. Ketika Allah mengaruniakan kepada mereka itu ketika Allah mengaruniakan kepada mereka itu waktu, melainkan mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah, mempelajari ilmu agama, berjuang di jalan Allah. Tidak ada satu waktu pun yang terbuang dengan sia-sia. Tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Hada Umaru, inilah Umar. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa istri Umar itu menceritakan, karena Umar bin Khattab itu yanamu fi awalil waqt min al-laili ba'da al-isya. Adalah Umar itu tidur di awal malam setelah salat isya. Falamma baqiya sulus minal lail, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, yaqumu bis salati wat tasbih wal istighfari. Beliau berdiri untuk salat, bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Hatta sami'an nida, sampai datang waktu subuh, dia mendengar suara adzan. Umar radhiyallahu ta'ala demikian. Nabi pun demikian, tentu saja lebih daripada itu. Kalau seandainya ada waktu selain daripada mengajarkan ilmu agama, beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Nabi menggunakan waktunya bersama dengan siapa? Istri-istrinya. Karena waktu bersama dengan istri itu mendatangkan pahala. Beda duduk seseorang dengan orang lain, dengan seseorang duduk dengan istrinya, itu mendatangkan pahala. Bercengkramanya seorang suami terhadap istrinya, seorang lelaki terhadap istrinya, atau sebaliknya, atau cengkramanya seorang ayah terhadap anak-anak mereka, ini mendatangkan kebaikan. Bukankah Nabi SAW menyebutkan khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah kalian yang paling berbuat baik kepada siapa? Keluarga kalian. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala menyebutkan, di antara aplikasi hadis ini adalah lelaki yang senang berkumpul bersama keluarganya, duduk bersama istrinya, bercengkrama dengan istrinya, bercerita dengan istrinya, mendengarkan keluh kesah istrinya, faedah. Bukan lelaki yang keluar ngeluyur, pagi berangkat bekerja, sampai di rumah dia pulang, selesai sholat isya keluar lagi, pulang tengah malam, jam 2 malam baru pulang tidur, bangun-bangun tidur adzan subuh sudah lewat, berangkat kerja lagi. Apa bedanya orang seperti ini dengan seekor hewan? Coba Anda bandingkan, apa bedanya dengan seekor hewan? Bukankah hewan itu di pagi hari dia bekerja? Seekor sapi oleh pemiliknya dibawa ke sawah, membajak sawah. Sore hari dia diberi makan sampai kenyang. Sudah kenyang, dia lelah, dia tidur. Bangun dari tidur, dia melihat betina, dia datangi betinanya. Selesai dia mendatangi betinanya, dia bekerja lagi, dan seperti itu terus menerus. Bahkan saya katakan lebih mulia daripada seekor sapi ini dibandingkan seorang lelaki yang tadi kita sebutkan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusabbihu ma fis samawati wal ard. Bertasbih memuji Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qala Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasulullah, apakah pohon dan binatang itu bertasbih? Nabi mengatakan, mereka bertasbih, akan tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih kepada Allah. Sapi masih bertasbih kepada Allah, dan sapi tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Binatang tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Lelaki diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Warrajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah SAW, seorang lelaki pemimpin dalam rumah tangganya dan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.
Maka sebab itu hafizillah rahimanillahi, jangan menjadi yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah, mengesahkan Allah, memperjuangkan agama Allah. Waktu yang ada digunakan untuk perkara yang mendatangkan kebaikan di yaumil qiyamah untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Naam, qala Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala fi sirati hayatil ulama, di dalam perjalanan kehidupan para ulama kita itu rahimahumullah taala al-jami', semoga Allah merahmati mereka, ada beberapa kisah yang bisa mendorong kita, ada sesuatu yang mendorong kita agar menjaga waktu dan meninggalkan semua yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, karena dalam kisah itu ada ibrah. Contoh yang pertama adalah Al-Hafidh Al-Kabir Abul Qasim Ibnu Asakir. Beliau wafat tahun 571 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Allahumma amin. Seorang penulis yang banyak karya tulisnya mendatangkan manfaat bagi umat. Mungkin kita salah satu orang yang bisa mengambil manfaat dari tulisan beliau. Beliau tidak pernah menyia-nyiakan waktu walaupun 1 detik, melainkan waktu itu akan beliau gunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Putra beliau yang bernama Bahauddin menceritakan, ayahku rahimahullah ta'ala adalah orang yang rajin menghadiri salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Perhatikan, ayahku rahimahullah ta'ala orang yang rajin menghadiri salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Apa kata beliau? Beliau menghatamkannya setiap Jumat. Berarti dalam 1 bulan berapa kali khatam ya? 4 kali. Bisa jadi 5 kali. 4 kali. Lalu kata beliau, dan menghatamkannya pada bulan Ramadan setiap hari. Garis atas ini, beliau menghatamkan Al-Quran setiap Ramadan itu, di bulan Ramadan setiap hari. Tapi para ulama berbeda pendapat apakah ini boleh ataukah tidak. Dalam riwayat yang sahih, Nabi menganjurkan paling cepat mengkhatamkan Quran itu 3 hari. Kalau Imam Ibnu Asakir, beliau hafal dengan hafalannya dan beliau mengerti tentang maknanya dan tafsirnya. Adapun kita, seandainya lebih cepat dari 3 hari, mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang ingin kita ambil faedah, artinya tidak ada waktu yang tersisa untuk hal yang sia-sia. Lalu kata beliau selanjutnya, beliau melakukan iktikaf di Menara Timur, yakni di Masjid Jami' Dimashqi, Damaskus. Beliau banyak melakukan salat sunnah dan berzikir, introspeksi diri atau muhasabah setiap waktunya yang telah berlalu. Artinya beliau koreksi yang berlalu itu apa yang kurang. Nasihat para ulama, kalau bisa kita memiliki sebuah buku yang menulis setiap kekurangan kita di setiap hari. Jangan buku yang menulis kelebihan kita. Bikin sebuah jurnal, kemarin kesalahan kita apa saja, jam sekian dan jam sekian apa yang kita lakukan, supaya pada masa yang berikutnya tidak lagi kita gunakan dengan perkara yang sia-sia. Nah, kemudian Imam Abul Muwahhib Ibnu Sasri berkata, beliau belum pernah sibuk semenjak 40 tahun, yakni semenjak gurunya mengizinkan untuk meriwayatkan hadis, kecuali dengan mengumpulkan dan mendengarkan hadis sehingga pada saat beliau mendengarkan hadis hingga pada saat beliau mengasingkan diri. Artinya hidup beliau disibukkan dengan mempelajari ilmu agama. Tidak ada waktu yang luang, tidak ada waktu yang terbuang, dan tidak dijumpai waktu yang luang melainkan untuk mempelajari agama, mencari hadis, meriwayatkan hadis, mengerti, memahami makna hadis, terus seperti itu. Bahkan di antara para ulama ada yang saking sibuknya untuk memanfaatkan waktu itu tidak sempat menikah. Tidak sempat menikah, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan disebutkan dalam kitab Syiar min Alamin Nubala, ada beberapa ulama saking sibuknya dia tidak memiliki waktu untuk tidur kecuali dalam 1 hari 2 jam. Dalam 1 hari 1 malam cuma 2 jam. Setelah mencapai usia 50 tahun belum menikah,
Maka khalifah mencarikan untuk beliau istri. Dinikahkan dengan seorang wanita. 3 bulan kemudian si istri ini minta kepada khalifah untuk diceraikan saja. Mengapa? Karena ternyata ulama ini masih sibuk pula dengan buku-bukunya. Jadi istrinya cemburu. Sebenarnya istrinya buku atau dirinya. Dia minta diceraikan. Maka khalifah memerintahkan kepada rakyatnya tidak boleh bertanya kepada ulama ini selama 3 bulan. Enggak boleh menghubungi ulama ini 3 bulan karena sibuk dia menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan umat, fatwa-fatwa. Dengan menggali buku fatwa, ada pertanyaan cari lagi dalam buku fatwa. Habis waktunya untuk itu. Sampai seorang pemimpin ketika itu memerintahkan agar rakyatnya tidak melayangkan satu pertanyaan pun selama 3 bulan supaya dia sibuk dengan siapa? Istrinya. Ini kemuliaan orang-orang yang datang sebelum kita. Nah, kalau kita mungkin terbalik, mau bermajelis ilmu sibuk dengan istri dan anaknya. Ya, kenapa enggak talim akhi kemarin? Afwan Ustaz, istri saya enggak bisa ditinggalkan. Masya Allah. Sibuk dengan siapa? Istrinya. Nah, kalau enggak sibuk dengan istrinya dengan ada lagi yang alasan anak saya hiperaktif Ustaz, kalau saya bawa taklim bikin ribut saja. Padahal nggak ada masalah. Di antara para sahabat datang ke majelisnya Nabi bawa anak. Saya dalam riwayat Imam Bukhari ada seorang lelaki yang duduk di majelisnya Nabi, anaknya di pangku di depannya. Nabi mengatakan, engkau mencintainya? Kata lelaki itu, aku mencintainya wahai Rasulullah. Kemudian tidak datang lagi beberapa hari. Nabi bertanya, kemana si fulan? Salah sahabat menjawab, anaknya meninggal dunia. Dia bersedih karena kesedihan yang amat berat. Yang ingin kita ambil faedah, ngaji bawa anak gak masalah. Cuman ya diatur, kawan-kawan, dipegang. Jangan dicul gitu, dilepaskan begitu. Jangan begitu, ya dipegang yang baik. Nah, demikian, nggak ada masalah. Jadi saudara kaum muslimin rahimanillah, atur waktu dengan baik. Berikan kepada istri kita waktu mereka, katakan ini waktu saya dengan Anda. Setelah ini waktu saya dengan Rabbku tabaraka wa taala. Ini waktu saya dengan umat. Ini waktu saya dengan Allah taala. Ini waktu saya dengan Anda. Manfaatkan waktu saya dengan Anda. Jangan ganggu ketika ini bukan bagian daripada waktu Anda. Demikian seharusnya seorang muslim. Jangan setiap waktu untuk umat atau setiap waktu untuk siapa? Keluarganya saja, tidak. Tapi masing-masingnya ada hak-haknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal masykuran. Masuk apa? Mana? Akhir banyak lagi. Yang kedua, apakah Insyaallah. Iya. Pertama yang perlu kita ketahui, fafillah, dunia itu fitnah.
dan tidak tertinggal dari dunia itu kecuali sesuatu yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan kecuali dunia yang digunakan untuk mengingat Allah Ta'ala. Ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terkutuk, terlaknat. Terlaknat pula apa yang ada di dalam dunia itu. Illa dzikrullah, kecuali berzikir mengingat Allah. Illa aliman wa muta'allim, kecuali orang yang mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu agama. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, yang ditanyakan, apakah zalim seorang yang jaga ronda karena apakah Pak RT-nya zalim gara-gara memerintahkan dia miskin gak punya harta suruh jaga, yang dijaga hartanya orang kaya itu, begitu. Apakah termasuk zalim yang seperti ini? Ikhwabillah rahimanillah. Maka dalam Islam itu dilihat ada enggak kemaslahatan dan kemudaratannya. Kalau itu menjadi sebuah kesepakatan, lalu di sana menghilangkan kemudaratan yang lebih besar, ya tidak ada larangan ronda itu. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, cobalah diatur waktunya. Sebagian tidur di awal malam, sebagian lagi kemudian nanti bangun. Ketika sudah datang waktu subuh, bangunkan mereka salat subuh bersama-sama, berjamaah, begitu. Dan ini bukan hal yang sulit insya Allah. Yang jadi masalahnya, ronda benar ronda, tapi bukan keliling apa? Memperhatikan ada enggak orang yang mau mencuri, tapi sibuk duduk sambil ngobrol dan main gaple. Kalau ini ronda yang zalim, zalim terhadap dirinya sendiri. Dan enggak boleh seperti itu. Coba kalau Anda ronda, sebagian baca Quran, sebagian tidur. Ada waktunya keliling-keliling, paham maksudnya ikhwan? Manfaat. Insyaallah Allah tidak akan membiarkan orang yang seperti ini dalam keadaan sia-sia apa yang diamalkan. Wadah? Jadi intinya ronda tidak dilarang. Tapi kalau pertanyaan gimana kalau memberlakukan apa namanya itu ketentuan yang tidak ronda, kena apa? Kena denda. Kalau itu kesepakatan di antara mereka dan telah disepakati, maka Nabi mengatakan al-mu'minun ala uhudihim. Orang beriman itu berdasarkan perjanjian mereka. Ya kalau mereka menyetujui perjanjian tersebut, ya harus ditepati. Ya kalau tidak ada perjanjian, tiba-tiba kamu nggak datang, kamu bayar 100.000, ya ini mengambil harta tanpa hak. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-jawab, kalau dia bertanya tentang mana dalil dari Al-Quran yang mengatakan haramnya musik, firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah, ambillah ia, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan dia. Bukankah Nabi melarang berbuat? Bukankah Nabi telah melarang dan mengharamkan apa? Musik. Allah yang mengatakan. Jadi kalau dia bertanya mana dalil Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wa ma'atakumur rasul fakhudu wa mana'akum anhu fantahu. Atau firman Allah Ta'ala yang lainnya, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah manusia merasa khawatir kalau Allah timpakan kepada mereka fitnah atau adab yang pedih karena menyelisih perkaranya Rasulullah. Jangan sekali-kali Anda mengatakan itu kan hadisnya. Bukankah hadis itu wahyu yang datang dari Allah Ta'ala? Allah katakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dalil yang mengharamkan tentang apa? Musik dari Al-Quran. Kalau itu yang dia tanyakan. Lalu bagaimana tugas kita? Nasihat. Sampaikan saja, jangan paksakan. Kalau kita udah nasihati, kita sampaikan, dia terima, alhamdulillah. Dia tidak terima, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri di yaumil qiyamah. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Meninggalkannya karena apa? Apakah termasuk munafik gara-gara meninggalkan ronda tadi? Lihat rondanya boleh atau tidak?
Insya Allah bukan kita masuk munafik karena tidak sengajaan. Tapi setelah ini jangan lagi Anda meninggalkan sholat subuh gara-gara ronda. Paham? Nah demikian. Karena meninggalkan sholat subuh artinya dia nggak sholat sama sekali. Nggak sholat. Tidak sholat. Sholat tapi sendirian. Sendirian setelah matahari terbit. Ya dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini termasuk perbuatan apa? Dosa. Wallahu a'lam. Nah. Ikhwan, saya mau tanya dengan antum, apa makna Islam? Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah Ta'ala dengan mematuhi aturannya, berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku kesyirikan. Saya mau tanya kepada antum, sesuatu disebut Islam kalau dia datang dari apa? Anda mengatakan ini Islam. Dari mana buktinya? Dari Al-Quran dan dari Sunnah. Berarti disebut Islami kalau sesuatu itu ada dari Quran dan Sunnah. Faham akhi? Pakaian seorang wanita muslimah yang Islami. Saya mau tanya sama antum, pakaian wanita muslimah yang Islami yang bagaimana? Diterangkan dalam surah Al-Ahzab, diterangkan dalam surah An-Nur, diterangkan dalam hadis Bukhari, diterangkan dalam hadis Tirmidzi. Luas, lebar, tidak nerawang, tidak tipis. Kan begitu? Berarti disebutkan pakaian yang Islami. Pakaian lelaki yang Islami yang bagaimana, ikhwan? Menutup auratnya laki-laki dari pusar sampai apa? Harus di bawahnya. Tidak boleh di bawah lagi dari mata kakinya, harus di atas mata kaki. Maka disebutkan pakaian yang, kalau saya mau tanya sama antum, balik saya tanya, antum tanya kepada saya tentang pertanyaan tadi itu, apa bedanya musik Islami dengan musik syaitani? Saya tanya dulu, apa ada musik yang Islami? Coba sebutkan dengan saya dalil dari Quran, ini loh ada ayat tentang musik, baru disebut musik Islami. Karena sesuatu disebut Islami itu kalau ada dalil dari Quran dan Sunnah. Nggak boleh kita mengatakan ini Islami. Dari mana Islaminya? Karena yang nyanyi orang Islam. Bukan yang nyanyi orang Islam disebut kemudian nyanyian apa? Islam. Tidak, orang Islam banyak yang fasik. Banyak juga yang melakukan perbuatan dosa. Faham tak ya, kawan? Sehingga Anda lihat, tadi katakan apa bedanya dengan qasidah? Pakai musik nggak? Jawab ya, kawan, pakai musik nggak? Syaitani atau Islami? Syaitani atau Islami? Syaitani. Iya. Apalagi? Apa namanya? Nasyid Islami. Pakai musik nggak ya, kawan? Pakai juga. Syaitani. Karena nggak datang dari Quran dan Sunnah. Nggak ada yang menyebutkan dari Quran dan Sunnah. Jadi jangan mengatakan ini musik yang Islami. Nggak ada musik yang Islami, nggak ada. Nggak ada di muka bumi ini musik yang Islami. Faham dong? Paling banter cuma sekedar mubah. Kalau disebut dengan Islami, berarti kan minimalnya apa kan? Sunnah itu minimalnya. Ini nggak ini paling banter, paling tinggi derajatnya, paling mubah. Kapan itu? Ketika menggunakan apa? Duf. Itu pun dengan syair-syair yang tidak mengandung kesyirikan, ajakan kepada perbuatan nista, kecengengan. Coba sekarang lihat syairnya, cengeng semua. Laki-laki yang menyanyinya jadi banci. Ya, dia berkata engkau adalah segala-galanya bagiku. Masya Allah, Allah. Dia nomor berapa kan dirinya? Syirik. Menjadikan seorang lelaki itu tunduk dengan wanita sampai sebegitunya dengan nyanyian. Ini kan semua nyanyian yang haram. Ya, sayang. Nah, maka demikian nggak ada musik yang Islam. Semua musik hukumnya apa? Haram. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Hah? Ini
Ajib, ikhwan. Ajaban aujab. Aneh bener ini. Nonton bola sambil dengarkan ceramah. Yang didapat itu yang mana gitu yang benar ini. Matanya lihat bola, hatinya lihat bola gol, telinganya dengarkan ceramah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan engkau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Akhi, daya tangkap manusia itu berbatas. Boleh. Daya tangkap manusia itu berbatas ya akhi billah. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan idza quri'al Qur'an fastami'u wansitu. Seandainya dibacakan Al-Qur'an hendaklah kalian dengarkan dan kalian diam. Fungsinya untuk apa? Mentadaburi isinya. Kalau ada ceramah antum dengarkan tapi mata antum memperhatikan siapa? Atau sesuatu yang antum sebut tadi itu main bola, enggak mungkin antum bisa dapatkan faedah darinya. Tinggalkan nonton bolanya, dengarkan apa? Ceramahnya. Ustaz, apa enggak boleh nonton bola? Tidak dilarang ketika memang sesuatu tersebut nilainya mubah. Ya kalau yang wajar-wajar saja enggak ada masalah ya akhi. Kalau yang pemain bolanya menutup aurat gitu ya kawan ya. Antum tonton 1 jam, setelah itu antum ganti dengan bacaan Quran 2 jam, baru seimbang. Fahim? Ini tidak, antum nonton bola hampir 2 jam, baca Quran cuman 10 menit. Tidak adil ya akhi. Majelis ilmu seminggu sekali, nonton bola tiap hari, adil atau tidak? Tidak adil. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Enggak boleh yang seperti tadi itu ya. Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tidak boleh seorang wanita menampakkan auratnya di hadapan keponakannya, sekalipun itu mahramnya. Keponakan misalnya memperlihatkan pahanya kepada keponakannya, tidak boleh. Seorang wanita demikian tidak boleh. Hal-hal yang menumbuhkan syahwat hanya boleh ditampakkan untuk siapa? Suami mereka saja. Bahkan kepada anak mereka tidak boleh. Dan ikhwafillah rahimani, bagaimana kalau laki-laki memperlihatkan pahanya kepada keponakannya, kepada anaknya saja tidak boleh. Karena Nabi menyebutkan ma baina surrati wa rukbatai ma baina surra wa rukbatai rajulin auratul lahu. Apa yang terletak antara pusar dan lutut bagi laki-laki itulah aurat baginya. Maka jangan coba-coba antum berenang bersama anak antum kemudian pakai celana dalam. Antum melihat antum melihat mana anak, ini menimbulkan fitnah. Nabi mengatakan la yanzuru rajul ila auratir rajul. Jangan seorang lelaki melihat auratnya lelaki. Wala tandurul mar'a ila auratil mar'ah. Wanita enggak boleh melihat auratnya wanita illal mutazawwijain, kecuali suami istri saja. Aurat besar itu hanya boleh dilihat oleh pasangan hidupnya, paham? Tidak boleh untuk yang selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nasihat para ulama yang pertama, tanamkan dalam hati rasa takut kepada Allah. Allah mengatakan a'amintum man fis sama? Bisakah kamu merasa aman dari zat yang mengawasimu di atas langit sana? Artinya tanamkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Tinggalkan rokok itu karena Allah, bukan karena apa? Manusia. Sebab kalau karena manusia, ketika manusia tidak ada maka dia akan merokok kembali, maka dia takut kepada Allah. Yang kedua, yakini merokok itu haram hukumnya. Seperti Anda makan daging babi hukumnya haram. Berzina hukumnya haram. Ketika Anda ditanya, kenapa Anda enggak berbuat zina? Anda akan mengatakan, saya takut sama Allah. Kalau Allah akan mengadab saya karena zina itu haram. Saya takut kepada Allah. Kalau tumbuh dari daging saya ini nanti barang-barang yang haram, Allah akan siksa saya dengan api neraka. Kenapa tidak katakan kepada diri Anda, saya takut kepada Allah. Ketika saya merokok itu saya telah mendolimi diri saya, padahal dia pun menyayangi saya. Ditanamkan rasa takut kepada Allah yang pertama. Tanamkan dengan keyakinan yang sedalam-dalamnya, keyakinan bahwa rokok itu haram. Yang kedua, ya rahimani wa Allah,
Antum lihat, ambil ibrah dari sesuatu yang telah terjadi pada orang-orang yang merokok. Bertanya kepada para ahlinya. Rokok itu menyebabkan apa saja, seperti kanker dan sebagainya. Yang ketiga, rahimahullah, diterangkan oleh Ustaz Badrus Salam tadi pagi. Berjihad melawan diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri. Perlu perjuangan. Di sini letak besarnya sembari yang keempat, Anda meyakini ketika Anda berjuang untuk meninggalkan rokok itu termasuk perkara yang diridhoi oleh Allah, lalu Anda setelah berusaha sekeras mungkin, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan Anda. Allah akan menolong Anda. Masa itu ikhwafillah rahimanillah. Dan yang terakhir, jauhi orang-orang yang mendekatkan Anda kepada rokok. Anda punya toko jualan rokok, buang rokoknya. Jangan nunggu sampai habis dia apa? Dijual ya, buang. Ada baliho ada nama toko Anda tapi di dalamnya ada promosi apa? Rokok, tinggalkan, ganti yang lainnya. Ada teman Anda yang suka merokok, ada di samping Anda, cepat-cepat Anda meminta izin kepadanya karena Anda khawatir kalau Anda akan kembali apa? Merokok, dengan minta dengan cara yang baik. Nah, dan yang paling terakhir, ingat ikhwanillah, rokok itu buruk dan busuk. Kalau Anda tahu itu benda yang busuk, insya Allah tidak akan apa? Menggunakan. Sering saya kinayahkan kepada Anda, orang merokok itu paling merasa nikmat di mana? Di tempat yang paling jorok, di WC. Karena memang rokok itu busuk, sebagaimana yang dibuang di WC itu juga sesuatu yang busuk. Wadihwan. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.